Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Iqbal. Saya dari kelompok 4 Kriminologi. Di sini saya akan menjelaskan menurut Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi prostitusi atau pelacur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelacur. Pelacur merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Yang kedua yaitu sejarah praktik prostitusi di Indonesia. Praktik prostitusi dalam perjalanan sejarah di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan hingga pada masa imperialisme zaman penjajahan di Indonesia. Praktek prostitusi semakin berkembang dan meluas, dan banyak para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu. Malah makin menyuburkan praktek prostitusi, ditambah lagi ada larangan yang dikeluarkan oleh pihak kolonial Belanda yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan wanita lokal atau pribumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Utamala, NPM 1850-150. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana para pekerja prostitusi menjalankan pekerjaannya. Nah, biasanya media yang digunakan oleh para prostitusi untuk mempromosikan pekerjaannya itu yang pertama itu ada media website. Di media website itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Media website ini itu mempermudah para pekerja prostitusi untuk menampilkan mereka dengan data-data lengkap mereka, contohnya seperti foto, usia, postur tubuh, harga, dan lainnya. Nah, biasanya di website juga mereka mencantumkan nomor yang bisa dihubungin, entah itu langsung terhubung dengan si pekerja prostitusi atau melalui orang lain, lalu baru sampai ke si pekerja prostitusi, jadi gitu. Nah, yang kedua ada media forum. Media forum ini juga berbentuk website, namun di media forum ini siapapun dapat mendaftar, jadi lebih menguntungkan para pekerja prostitusi karena jangkauannya lebih luas. Nah, yang ketiga ada media aplikasi. Media yang digunakan oleh para pekerja prostitusi ini itu biasanya memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalnya program untuk berbincang-bincang, untuk chatting, untuk video call, atau untuk mengirim gambar. Pokoknya wujud nyata dari program aplikasi ini tuh contohnya seperti Skype, Yahoo Messenger, atau aplikasi lainnya. Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semag bagi perempuan, dalam tanda kutip lacur atau germo, namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial atau PSK. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerima PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Yang kedua yaitu pekerja seks komersial atau biasa disingkat PSK. Pekerja seks komersial ini adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial, sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur. Selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu pada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. Yang seterusnya yaitu ada pihak-pihak lain, yang mana pihak-pihak lain ini bisa saja di sini dibedakan, yaitu bedanya prostitusi yang
pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara langsung mendukung adanya praktik asusila ini. Pihak-pihak lain ini adalah yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Pihak pengguna jasa dari semua pihak yang telah disebutkan. Pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana para pekerja seks komersial ini bertransaksi di dalam prostitusi online yang biasanya terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Azka, NPM 1850115. Saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab prostitusi. Yang pertama yaitu ada faktor akhlak atau moral, yaitu adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya. Yang kedua yaitu standar pendidikan dalam keluarga pada umumnya rendah, dan yang terakhir yaitu adanya atau berkembangnya pornografi secara bebas dan liar. Yang kedua yaitu ada faktor biologis. Di faktor biologis ini biasanya adanya nafsu seks yang abnormal dan tidak terintegritas pada kepribadiannya. Yang ketiga yaitu ada faktor ekonomi, yaitu adanya kemiskinan dan keinginan untuk mencapai kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas, jalan yang mudah tanpa memiliki keterampilan yang khusus. Banyak ditemukan dari mereka yaitu yang buta warna, berpendidikan rendah, terus berpikiran pendek. Dan yang terakhir yaitu ada faktor sosiologis, yaitu ini di dalam faktor sosiologis ini tuh biasanya dari ajakan teman, pengaruh lingkungan yang biasanya sudah terjun langsung ke hal-hal yang seperti itu. Yang kedua yaitu karena rendahnya pendidikan atau minimnya pendidikan. Banyak dari mereka yang gampang untuk diajak, gampang untuk ditipu dengan iming-iming gaji besar tanpa memiliki keterampilan. Dan yang terakhir yaitu ada faktor penegakan hukum di Indonesia, di mana di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak ada larangan untuk pelacur atau orang-orang yang melakukan relasi seks di luar pernikahan. Tapi di Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu hanya dilarang untuk mucikari dan juga germo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pemerintah dalam menanggulangi kasus prostitusi online di Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi, yaitu penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak 6 miliar bagi para pelaku baik mucikari maupun para pelacur. Yang kedua yaitu menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan prostitusi online. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor dari prostitusi online tersebut karena faktor kemiskinan yang susah untuk bisa memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu melakukan pembinaan keagamaan agar para pelaku memiliki nilai spiritual yang tinggi dan mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang keempat yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan serta diimbangi dengan pemberian skill atau keterampilan secara singkat seperti keterampilan tentang tata boga, jahit menjahit, sehingga para pelaku dapat memiliki keterampilan dan memiliki lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu melakukan pemberdayaan tentang bahaya berhubungan seks secara bergonta-ganti pasangan karena akan mengakibatkan penyakit kelamin seperti AIDS maupun HIV. Yang keenam yaitu memberikan hukuman kepada para laki hidung belang karena selama ini hanya wanita dan para mucikari saja yang diberikan hukuman. Oleh karena itu maka lelaki hidung belang tersebut juga yang selalu membutuhkan jasa para wanita pelacur tersebut harus dihukum secara setimpal. Terima kasih.